Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama dengan membaca doa Rabbis Shrahli bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, Ustadz akan mengabsen. Apakah ada di antara kalian yang tidak masuk? Siapa aja? Berapa anak yang nggak masuk? Oh, 4 anak. Sakit atau gimana? Sakit. Semoga teman-teman kita yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pelajaran sebagaimana kita sekarang ini ya. Sebelum memulai pelajaran, Ustadz akan mengingatkan pelajaran yang lalu tentang apa? Akhlak tercela, nifak dan apa? Dan riya. Ada yang ingat nifak itu apa? Kemunafikan. Apa lagi? Orang yang bermuka dua. Luar biasa, alhamdulillah. Riya itu apa? Itu nifak itu adalah kemunafikan, yakni beda antara dalam dengan luar. Ini ada dulu di zaman Rasulullah, ada orang yang sifatnya munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia itu gembongnya orang munafik yang ada di Madinah. Itu gembongnya orang munafik. Orang munafik ini berada di neraka yang paling bawah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran, innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di neraka yang paling dalam. Nah, jadi jangan sampai kita mempunyai sifat munafik. Yang kedua, riya. Ada yang tahu riya? Riya apa? Pamer. Riya itu pamer. Ada lagi? Mengerjakan sesuatu biar dipuji manusia, mengerjakan ibadah biar dipuji manusia. Riya itu intinya beramal apapun pengennya dilihat orang itu baik, itu riya. Alhamdulillah, luar biasa. Pelajaran kemarin masih ingat. Kita akan melanjutkan pelajaran hari ini tentang adab membaca Al-Quran dan doa. Diingat-ingat ya, adab membaca Al-Quran dan doa. Adab membaca Al-Quran dan berdoa. Sebelum Ustadz memulai pelajaran adab membaca Al-Quran dan berdoa, Ustadz ingin bertanya, apa itu adab? Ada yang tahu? Tata krama atau sopan santun. Ada yang lain? Budi pekerti atau sopan santun atau kebaikan, itu adalah adab. Adab itu tindak tanduk manusia, baik bersama kita sendiri, sesama teman kita. Kalau kita bersama Al-Quran, ya adab kita bersama Al-Quran. Kalau kita sama orang tua, adab kita sama orang tua yang baik, itu namanya adab. Nah, kemudian ada yang tahu Al-Quran? Kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, luar biasa. Ada yang tahu lagi Al-Quran apa? Mukjizatnya Rasulullah. Al-Quran dalam bahasa itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Nah, sebagai pegangan hidup umat manusia, itu namanya Al-Quran. Sekarang ada yang tahu doa itu apa? Meminta kepada Allah. Alhamdulillah, masih ingat semua. Bagus, pretesnya bagus. Sebelum Ustadz menerangkan tentang
adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, Ustadz akan membacakan tujuan pembelajaran pada pelajaran ini, yakni pertama dapat memahami adab membaca Al-Quran, yang kedua dapat menganalisa adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, yang ketiga dapat menyimpulkan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, dan yang keempat dapat mendemonstrasikan adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Sebelum Ustadz menerangkan tentang adab membaca Al-Quran dan adab berdoa, Ustadz akan memberikan sekelumit tentang keutamaan mempelajari Al-Quran. Adapun Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang tidak mengandung kebatilan sedikit pun. Al-Quran adalah kitab pedoman dan petunjuk jalan yang lurus, memberikan bimbingan kepada umat manusia di dalam menempuh perjalanan hidupnya. Intinya, keutamaan mempelajari Al-Quran itu adalah ilmu mahdhah, yakni ilmu yang khusus, ilmu primer yang harus kita pelajari sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Di dalam hadisnya Rasulullah diterangkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran kemudian mengamalkannya. Ini juga butuh belajar dari tingkat yang paling bawah, yakni butuh ngajinya, cara belajarnya dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adab membaca Al-Quran dan adab berdoa. Nah, dalam sini adalah pertama membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Kedua, membacanya dengan pelan, tartil, tidak cepat agar dapat menghayati ayat yang dibaca. Ketiga, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Keempat, membaguskan suara ketika membacanya. Kelima, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci, duduk yang sopan dan tenang. Dalam membaca Al-Quran, seseorang dianjurkan dalam keadaan suci, walaupun diperbolehkan tidak suci, tapi dianjurkan ketika mau ngaji Al-Quran harus berwudu dulu. Orang mengaji Al-Quran di dalam kitab kitabnya Abu Sayyid Abdullah Alawi, Nasoihud Diniyah, barang siapa membaca Al-Quran dalam keadaan tidak wudu, maka setiap satu bacaan adalah 10 kebaikan. Kalau dia membacanya dalam keadaan wudu, maka setiap satu kebaikan, setiap satu bacaan adalah 50 kebaikan. Maka jangan sampai kita nggak dalam keadaan wudu. Yang kedua, membacanya dengan pelan, tartil. Nah, ada yang ngantuk? Ngantuk? Nah, kalau ngantuk nanti berdiri nggak apa-apa. Nah, jangan sampai ngantuk ya, harus semangat. Nah, membacanya yang kedua, membacanya dengan pelan, tartil. Tartil itu sesuai firman-Nya Allah, warattilil Qur'ana tartila, disuruh tartil. Terus yang ketiga, membaca dengan khusyuk. Membacanya harus khusyuk. Khusyuk itu menghayati Al-Quran luar biasa. Allah Ta'ala menjelaskan dengan sifat-sifat hambanya yang soleh, wa yahirruna lil abqani yazidum yabkuna wa yazidum khusu'ah. Di antara sifatnya orang-orang yang soleh di zaman Rasulullah dulu adalah beliau menangis ketika membaca Al-Quran. Sahabat dulu banyak ketika membaca Al-Quran sampai menangis, meratapi. Itu adalah keutamaan sahabat karena dia bisa menghayati makna daripada Al-Quran. Yang keempat, membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Sesuai Rasulullah, zainul Quran li aswatikum, hiasilah Quran dengan suaramu. Mal laisa minna malam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk umatku orang yang tidak membaguskan ketika membaca Al-Quran. Maka penting ketika kita membaca Al-Quran harus apa? Harus membaguskan suaranya. Nah, yang terakhir, membaca Al-Quran dimulai dengan isti'adzah. Membacanya dimulai dengan ta'awud, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membacanya dimulai dengan
isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam firman Allah, wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billah minasyaitonirrajim. Jika kita mulai membaca Al-Qur'an, maka disuruh minta perlindungan dari setan. Ini pelajaran yang pertama ya. Sekarang dibentuk kelompok setelah mempelajari ini. Yang pertama adalah tentang adab membaca Al-Quran. Setelah ini dibuat kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti hasil dari kelompoknya itu mendemonstrasikan di depan, yakni presentasi ke depan satu persatu. Paham ya? Nah, sekarang dikelompokkan dulu satu persatu ya, mendemonstrasikan. Dari kelompok sini dulu. 1, kelompok 2, kelompok 3. Di antara adab membaca Al-Quran adalah bersesuci terlebih dahulu, membaca dengan tajwid dan memegang Al-Quran dengan tangan kanan. Nah, luar biasa, bagus. Yang kedua, sini. Agak sini biar nggak kelihatan. Nah, Membaca Al-Quran adalah meletakkan Al-Quran paling atas di atas buku-buku yang lain ketika menaruh di almari. nah, luar biasa. Di antara adab membaca Al-Quran itu adalah meletakkan adab kita terhadap meletakkan Quran di atas buku-buku yang lain. Ya, ini ketika kita di rumah, Quran ditaruh yang paling atas sendiri. Yang ketiga sana, silahkan presentasikan ke depan. Siap, bagus. Semuanya luar biasa. Di antara adab membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran menghadap kiblat, Nah, terus diniatkan untuk Allah. Itu di antara adab kita membaca Al-Quran. Ini ya, yang jangan sampai kita lupa tentang Al-Quran. Di rumah dihiasi kehidupan kita, di rumah selalu membaca Al-Quran. Bisa membaca Al-Quran? Bisa. Ada surat yang hafal? Coba dihafalkan. Nah, ini surat yang hafal, yang pendek-pendek aja, surat Ad-Duha aja. Coba bersama-sama. Sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Bagus ya, ini selalu dijaga, tartilnya kejaga, bacaannya tidak terlalu cepat, yakni tartil itu baca paling lambat. Baca Quran itu boleh 3. Pertama adalah tahdzir. Tahdzir itu bacanya cepat. Kedua tawasud, bacanya sedang-sedang. Yang ketiga tartil. Yang ada di dalam Quran adalah tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Ini penting ya, dijaga. Setiap hari kita harus menjaga bacaan kita, hiasi rumah kita dengan bacaan Al-Quran. Jangan sampai rumah kita kosong tanpa ada suara Al-Quran yang ada di rumah kita.
Nah, kalau kita di pondok, berarti di pondok selalu membaca Al-Quran, biar yang ada di rumah merasakan barokahnya kita ketika di pondok membaca Al-Quran. Terima kasih ya, ini sudah luar biasa. Tadi presentasinya bagus semua, ditingkatkan. Besok pelajaran besok adalah tentang materi akidah Islam. Jangan lupa pelajaran ini, jangan sampai lupa. Sebelum Ustadz memulai pelajaran yang besok, Ustadz akan mengingatkan pelajaran tentang hari ini. Terima kasih ya. Sekarang berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.